Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Nuraini dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas A dengan NIM 241080320. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum tajwid yang ada di surah At-Takwir ayat 1 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, idza syamsu kuwirat, pada bacaan idza syamsu. Nah, itu ada hukum tajwid alif lam syamsiyah karena ada al bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu shin. Cara bacanya alnya tidak dibaca, jadi langsung dimasukkan ke dalam shin. Idza syamsu kuwirat. Kemudian pada bacaan syamsu itu terdapat hukum tajwid idhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan selain huruf ba dan mim. Cara bacanya dibaca dengan jelas. Ayat kedua, wa idzan nujumu kadarat, pada bacaan wa idzan. Nah, itu terdapat hukum tajwid al-syamsiyah karena ada al bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu nun. Cara bacanya alnya tidak dibaca, jadi langsung dimasukkan ke dalam nun. Kemudian pada bacaan wa idzan nuju, wa idzan, nah itu terdapat nun bertasydid. Hukum tajwidnya yaitu gunnah musyaddadah. Cara bacanya berdengung, wa idzan. Kemudian pada bacaan wa idzan nuju ju. Nah, itu terdapat hukum tajwid matobi'i karena ada dhammah diikuti dengan wawu sukun. Cara bacanya 2 harokat. Ayat ketiga, wa idzal jibalu suyirat. Nah, pada bacaan wa idzal, nah ini terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah karena ada al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu jim. Cara bacanya alnya ini dibaca dengan jelas, wa idzal. Kemudian pada bacaan wa idzal jiba ba. Nah, ini terdapat hukum tajwid matobi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Dibaca 2 harokat. Wa idzal jibalu suyirat. Ayat keempat, wa idzal 'isyaru 'uddilat. Nah, pada bacaan wa idzal. Nah, ini merupakan hukum tajwid alif lam qamariyah karena ada al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu ain. Dibaca dengan alnya ini dibaca dengan jelas, wa idzal 'isya. Kemudian pada bacaan Aisyah sya. Nah, ini ada hukum tajwid matobi'i karena fathah diikuti dengan alif. Dibaca 2 harokat, wa idzal 'isyaru 'uddilat. Ayat kelima, wa idzal wuhusyu husyirat. Nah, pada bacaan wa idzal itu terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah karena ada al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu wawu. Dibaca dengan alnya itu dibaca dengan jelas. Kemudian pada bacaan wa idzal wuhu hu. Nah, ini terdapat hukum tajwid matobi'i karena ada dhammah diikuti dengan wawu sukun. Dibaca 2 harokat, wa idzal wuhu syuhusyirat. Keenam, wa idzal biharu sujirat. Pada bacaan wa idzal biha terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah karena ada al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu ba. Dibacanya dengan alnya itu dibaca dengan jelas. Kemudian wa idzal biha ha terdapat hukum tajwid matobi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Dibaca dengan 2 harokat, wa idzal biharu sujirat. Ayat ke-7, wa idzan nufusu zuwijat. Pada bacaan wa idzan nufu. Nah, itu terdapat hukum tajwid alif lam syamsiyah karena ada al bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu nun. Dibacanya yaitu alif lamnya ini tidak dibaca, langsung dimasukkan ke dalam nun. Kemudian wa idzan. Nah, ini terdapat hukum tajwid gunnah musyaddadah karena ada nun bertasydid. Dibacanya dengan cara berdengung. Kemudian wa idzan nufu fu. Pada bacaan ini terdapat hukum tajwid matobi'i karena ada dhammah diikuti dengan wawu sukun. Cara bacanya 2 harokat,
wa idzan nufusu zuwijat. Ayat ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, pada bacaan wa idzal mau ini terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah karena ada al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu mim. Dibacanya alnya ini dibaca dengan jelas. Kemudian wa idzal mau'u nah ini terdapat hukum tajwid mad badal karena ada hamzah berbaris dan terbalik. Cara bacanya cukup dengan 2 harokat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ayat ke-9, bi ayyi dzambin qutilat. Pada bacaan bi ayyi nah ini terdapat hukum tajwid iklab karena ada nun mati bertemu dengan ba. Cara bacanya berdengung. Kemudian pada bacaan dzambin nah pada bacaan ini terdapat hukum tajwid ikhfa karena ada tanwin kasroh bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu qaf. Dibaca dengan samar. Bi ayyi dzambin qutilat. Ayat ke-10, wa idzas suhufu nusyirat. Nah, pada bacaan wa idzas suhu nah ini terdapat hukum tajwid alif lam syamsiah karena ada al bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu shad. Dibacanya dengan cara alif lamnya ini tidak dibaca, jadi langsung dimasukkan ke dalam huruf shad. Wa idzas suhufu nusyirat. Ayat ke-11, wa idzas samaa'u kusyitat. Nah, pada bacaan wa idzas sama ini terdapat hukum tajwid alif lam syamsiah karena ada al bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu sin. Cara bacanya alnya ini tidak dibaca, jadi langsung dimasukkan ke dalam sin. Kemudian wa idzas samaa'u. Nah, ini terdapat hukum tajwid mat wajib mutasil karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara bacanya 4-5 harokat. Wa idzas samaa'u kusyitat. Ayat ke-12, wa idzal jahim su'irat. Pada bacaan wa idzal nah ini ada hukum tajwid alif lam qamariyah karena ada al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu jim. Dibacanya alnya ini dibaca dengan jelas. Kemudian wa idzal jahim nah ini terdapat hukum tajwid mat tabi'i karena ada kasroh diikuti dengan ya sukun. Dibacanya 2 harokat. Wa idzal jahim su'irat. Ayat ke-13, wa idzal jannatu uslifat. Pada bacaan wa idzal jannah nah ini terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah karena ada al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu jim. Dibacanya alnya ini dibaca dengan jelas. Kemudian wa idzal jannah nah ini terdapat hukum tajwid gunnah musyaddadah karena ada nun bertajwid. Dibacanya sampai dengan 6 harokat. Wa idzal jannatu uslifat. Ayat ke-14, alimat nafsum ma akhbarat. Pada bacaan summa nah ini terdapat hukum tajwid idgham bi'unah karena ada tanwin dumah bertemu dengan salah satu huruf idgham bi'unah yaitu mim. Dibacanya dengan berdengung. Alimat nafsum ma ahdarat. Ayat ke-15, fala uqsimu bil khunnas. Nah, pada bacaan itu terdapat hukum tajwid qalqalah sughra karena ada huruf qaf yang sukunnya itu sukun asli. Dibacanya dengan cara dipantulkan. Fala uqsimu bil khunnas. Ayat ke-16, al jawaril kunnas. Pada bacaan kunnas merupakan hukum tajwid gunnah musyaddadah karena ada nun bertajwid. Dibacanya dengan cara berdengung. Ke-17, walaili idza as'as. Pada bacaan walaili merupakan hukum tajwid al-syamsiyah karena ada al bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya alnya ini tidak dibaca, jadi langsung dimasukkan ke dalam lam. Kemudian pada bacaan walaili idza nah pada bacaan ini merupakan hukum tajwid mat tabi'i karena ada fathah diikuti oleh alif. Dibacanya 2 harokat. Ayat ke-18,
wasubhi idza tanaffas. Pada bacaan wasub merupakan hukum tajwid alif lam syamsiah karena ada al yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu shad. Cara bacanya alnya ini tidak dibaca jadi langsung dimasukkan ke dalam shad. Kemudian pada bacaan wasub sub ini terdapat hukum tajwid qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya itu sukun asli. Cara bacanya dipantulkan dengan kecil. Ayat ke-19, innahu laqawlu rasulin karim. Pada bacaan innahu terdapat hukum tajwid gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Kemudian pada bacaan rasulin karim, nah itu merupakan hukum tajwidnya ikhfa karena ada tanwin kasroh bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu kaf. Cara bacanya disamarkan. Ayat ke-20, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Pada bacaan dzi terdapat hukum tajwid maqtu'i karena ada kasroh diikuti oleh ya sukun. Dibacanya 2 harokat. Kemudian pada bacaan dzi quwwatin 'in terdapat hukum tajwid idhar halqi karena ada tanwin kasroh bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu ain. Dibacanya dengan jelas. Ayat ke-21, mudha'in sama amin. Pada bacaan mudha'in nah itu terdapat hukum tajwid ikhfa karena ada tanwin kasroh bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu fa. Dibacanya samar-samar. Kemudian pada bacaan sama amin, nah itu terdapat hukum tajwid gunnah musyaddadah karena ada mim bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Ayat ke-22, wa ma sahibukum bimajnun. Pada bacaan hibukum bimajnun, nah itu hukum tajwidnya ikhfa syafawi karena ada mim mati bertemu dengan ba. Dibacanya dengan samar-samar. Ayat ke-23, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Pada bacaan walaqad ini terdapat hukum tajwid qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya itu sukun asli. Cara bacanya dipantulkan dengan kecil. Ayat ke-24, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Pada bacaan bidhanin hukum tajwidnya itu mad arid li sukun karena ada maqtu'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Cara bacanya bisa 4 sampai 6 harokat. Ayat ke-25, wa ma huwa biqauli syaithanir rajim. Pada bacaan nirrajim hukum tajwidnya itu idgham bilaunah karena ada tanwin kasroh bertemu dengan salah satu huruf idgham bilaunah. Kok dibacanya dengan jelas. Ayat ke-26, fa aina tadhhabun. Pada bacaan tadhhabun hukum tajwidnya mad arid li sukun karena maqtu'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Dibacanya bisa 4 sampai 6 harokat. Ayat ke-27, in huwa illa dzikrul lil alamin. Pada bacaan in huwa hukum tajwidnya idhar karena ada nun mati bertemu dengan ha. Dibaca dengan jelas. Ayat ke-28, liman sya'a minkum ayyastaqim. Pada bacaan minkum hukum tajwidnya ikhfa karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu kaf. Dibaca dengan samar-samar. Kemudian pada bacaan minkum nah itu hukum tajwidnya idhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan selain huruf ba dan mim. Dibaca dengan jelas. Ayat terakhir, ayat ke-29, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Pada bacaan wa ma tasya'u, nah ini hukum tajwidnya mad wajib mutasil karena ada maqtu'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara bacanya 4 sampai 6 harokat.